Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memperingati satu peristiwa yang sangat bersejarah, secara khusus dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menantikan janji penggenapan Tuhan. Saudara, sebelum Yesus memasuki masa-masa di mana ia akan meninggalkan para murid, ia berpesan kepada para murid bahwa jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tetap tinggal di Yerusalem dan nantikanlah janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Saudara, selama kurang lebih 3 tahun lebih Yesus bersama-sama dengan murid. Yesus mengajar kepada murid-murid tentang banyak hal. Bagaimana supaya mereka dapat melayani lebih baik. Bagaimana supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya Yesus juga berpesan kepada mereka bahwa akan tiba waktunya mereka akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mereka akan diperlengkapi oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Mereka dikuasai, diliputi, dan hidup mereka akan benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat, dia berkata, Yesus melarang mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa yang dijanjikan? Perhatikan ayat yang kelima. Dia katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, istilah ini dibaptis dengan Roh Kudus yang dipakai dengan istilah yang seringkali kita dengar adalah baptisan Roh Kudus. Artinya apa? Allah akan melengkapi, Allah akan menyatakan kasih-Nya, Allah akan menguasai setiap pribadi yang akan Allah libatkan dalam karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berpesan kepada para murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau kita bicara tentang Yerusalem, daerah kota yang sangat bersejarah. Ketika kita bicara tentang Yerusalem, kota yang sangat tentunya punya pengaruh, punya peranan. Itulah sebabnya di sanalah Allah ingin menyatakan sesuatu. Allah ingin menyatakan kemuliaannya kepada setiap orang yang ada di situ. Hari ini dalam memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada kita sekalian. Yang pertama, mari tetap tinggal dalam persatu persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara ingin mau jadi berkat bagi banyak orang, maka tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Nantikanlah sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara akan berkata begini, Pak Pendeta, itu kan sesuatu yang terjadi pada masa yang lalu. Kita sekarang hidup pada zaman sekarang. Saudara, Alkitab, apa yang dikatakan oleh kebenaran Alkitab ini adalah ya dan amin. Tidak ada sesuatu yang dirubah oleh Allah sesuai dengan pernyataannya. Oleh karena itu, kata kuncinya bagi kita, kalimat kunci bagi kita adalah mari tetap setia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melayani Tuhan, untuk dipakai Tuhan, tentunya kita membutuhkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Sesuatu yang baru dari Tuhan adalah kuasa yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pertanyaannya, apakah saudara belum punya Roh Kudus?
Apakah kita belum mengalami Roh Kudus? Apakah Roh Kudus belum ada dalam hidup kita? Sudah. Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita memberi diri kita, hidup kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan? Itu pertanyaan, itu persoalan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita ingat amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 merupakan ayat yang tidak asing lagi bagi kita sekalian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi jangan lupa apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka, aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu Allah sendiri yang akan memperlengkapi saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan yang mulia, untuk melakukan tugas yang mulia ini, kalau saudara dan saya melakukan tugas ini, menerima kepercayaan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada kita sekalian. Yang pertama, mari tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan dan meminta hikmat kuasa daripada Tuhan. Minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan yang ketiga, ini penting. Jika kuasa itu Allah sudah berikan kepada saudara, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai pekerja-pekerja, pemberita-pemberita firman Tuhan, menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah dunia yang Tuhan izinkan kita masih hidup. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.